Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, Partai Nasdem Jawa Barat dalam menghadiri acara deklarasi Lingkar Milenial bertempat di Rumah Makan Hajah Ocoh Sunda Seafood, Mangin Tasikmalaya, pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022, hadir juga Ketua DPD Partai Nasdem Kota Tasikmalaya Haji Aziz Rismaya Mahfud, Sedan Lingkaran Milenial Kota Tasikmalaya, mendeklarasikan untuk pencalonan Gubernur Jawa Barat 2024 Bapak Saan Mustafa, MSI, sedangkan untuk Wali Kota Tasikmalaya Bapak Haji Aziz Rismaya Mahfud. SI yang sering dikenal dengan ARM selaku Ketua DPD Partai Nasdem menyampaikan bahwa dalam berpolitik itu untuk tujuan kekuasaan karena di situ ada uang ada kebijakan maka rebutlah uang dan kekuasaan dengan akhlak yang baik, tegas ARM. Bapak Saan Mustafa mengucapkan terima kasih telah mengapresiasi kepada Lingkar Milenial yang telah memberikan dukungan dalam pencalonan bursa calon Gubernur Jawa Barat setelah melakukan diskusi dan bertukar pikiran, dalam hal ini yang terpenting peran dari pemuda, terutama remaja sebagai garda terdepan dalam membangun bangsa Indonesia ini. Karena para pemuda sebagai pengganti penerus pemimpin, karena sangat penting dan strategis dalam kehidupan sosial bukan hanya di politik saja namun di berbagai aspek kehidupan yang lainnya, oleh karena itu mereka juga harus menyiapkan diri seutuhnya agar bisa berkompetisi ke depannya, dan itu sangat penting. Dan perlu merumuskan strategi sesuai apa yang menjadi sebuah kebutuhan mereka semua, ujar Saan. Selanjutnya pembina Lingkar Milenial Saudara Tutep bahwa pemuda bagian dari pergerakan karena pemuda tersebut sebagai pembaharuan dalam ekstra membangun ketatanegaraan ini. Jiwa pemuda dalam rangka menghadapi politik ke depan perlu dibangun sebuah energi baru dalam konteks politik, yang saat sekarang ini perlu dilandasi dengan pondasi agama sehingga melahirkan para pemimpin-pemimpin politik yang santun dan berakhlak. Desakan demo dari aksi mahasiswa, bagaimana tindakan dari itu? Ya kalau dari sisi penundaan pemilu saya yakin kan itu tidak akan terjadi karena semua kelompok yang ada di Indonesia ini itu sama-sama ingin taat dan mematuhi konstitusi, ingin menghargai dan menghormati konstitusi. Konstitusi sudah mengatakan bahwa pemilu itu dilakukan setiap 5 tahun sekali, dan yang namanya Bapak Presiden masa jabatannya itu cukup 2 periode. Maka saya apa yang menjadi kegalauan kaum muda insya Allah terjawab. Pak, dengan adanya desakan aksi dan mahasiswa sendiri, gimana sih pandangan dari Bapak sendiri? Ya menurut saya wajar, dan memang mahasiswa harus seperti itu. Mahasiswa itu ya harus idealis, harus punya idealisme, menyuarakan apa yang menjadi kepentingan bersama. Jadi apa yang dilakukan oleh mahasiswa tentu harus kita respon dengan hal yang lebih bijak, positif, dan juga tentu kita pertimbangkan semua apa yang menjadi tuntutan mereka. Direspon atau didukung Pak? Ya, harus direspon dan didukung. Kalau memang selama itu untuk kepentingan yang lebih baik. Satu lagi Pak, terkait masalah BBM naik Pak, tanggapan dari Nasdem sendiri gimana? Ya, BBM naik tentu pemerintah punya banyak pertimbangan, punya dalam situasi ekonomi seperti hari ini. Toh yang naik juga misalnya itu sudah dipikirkan klaster tertentu, tapi tentu pemerintah juga harus mempertimbangkan aspek lain. Ini pandemi, suasana susah dan sebagainya. Kalau memang menaikkan sesuatu, apakah itu bahan bakar maupun pangan yang lainnya, itu harus benar-benar mempertimbangkan aspek realitas yang ada di masyarakat. Lebih bagus memang pertimbangan ini yang harus dikedepankan. Kota Tasikmalaya yang persiapan generasi muda, apalah artinya seorang Aziz tanpa mereka anak muda. Inilah anak muda yang harus ada kita support, tulang punggung. Jadi kita itu hanya mengantarkan mereka, tapi dengan catatan untuk siapa? Merdekakanlah rakyat. Itu yang paling penting. Jadi saya kasih support sama mereka ini anak-anak saya untuk ke depan. Jadi dia harus sudah tahu next 5 tahun siapa yang akan gantikan ARM, itu harus tahu. Gitu aja, thank you. Oke, salah teman nama. Ya, jadi kalau posisi saya itu sebagai pembina, jadi kalau pemuda itu bagian dari ya, pergerakan. Kalau dulu Pak Soekarno bilang kami butuh 10 pemuda, kalau di Tasik kita butuh 100 pemuda. Karena apa? Karena gerakan sekarang itu lebih parah daripada gerakan yang dulu. Jadi perlunya pemuda sekarang itu ekstra untuk membangun tatanan negara ini. Jadi perlunya milenial ini perlu maju ke depan dalam ranah politik. Seperti itu.